gagap dan tadi gugup itu. gitu ketika misalnya ditunjuk. Hmm. Jadi pas di kelas ada momen di mana ditunjuk, tapi gagap terbata-bata diketawain mas. Hmm. Sampai di situ kayak, Plus diketawain ya. nunduk, Pasti malu duduk di belakang. Itu relatif seperti kita memegang tungku panas semenit terasa sejam, tapi duduk dengan wanita cantik selama sejam terasa semenit gitu kan. Koneksi yang sebenarnya mungkin bukan hubungan dengan benda gitu, tapi hubungan dengan Kita menepi, menyendiri itu dianggapnya aneh kan itu. Kenapa kamu menyendiri gitu? Menjawab panggilan dari si kecemasan ini dan proses mengenal diri itu nggak nyaman. pasti gak nyaman sih. Iya sangat menentukan tapi ya itu menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nyimak obrolan ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup. Dan kali ini kita bukan kedatangan satu tamu spesial, tapi ada dua tamu spesial, dua penulis, dua orang ahli di bidangnya masing-masing yang memutuskan untuk berkolaborasi. Ada Dr. Muhammad Faisal. Apa kabar, Mas Faisal? Baik, Mas Ali ya. Thank you sudah meluangkan waktu datang ke sini. Mas Faisal sebagai dokter yang meneliti mengenai generasi muda, anak-anak muda, dan juga pendiri dari Youth Lab ya, memang biro riset yang meneliti anak-anak muda. Anak-anak muda. Dan ada presidennya Gen Z di sini, Mas Rian Soehardi. Thank you Mas Ali udah undang. Thank you sudah datang sini, dan datang lagi ini Rian udah yang berapa? Kedua kali apa sih. ketiga Ya, kali kedua kayaknya, langganan kedua ya. Insya Allah terus datang lagi habis ini. Dan kali ini kita mau ngebahas buku yang kalian udah lihat di situ kan, buku yang saya pegang ini yang ditulis co-author ya, ditulis bareng-bareng sama Mas Faisal dan Rian. Dari judulnya udah sangat-sangat menarik, Filsafat Kecemasan, Cara Bertumbuh dari Akar dan Upaya Bersemi di Zaman yang Gelisah. Tadi sebelum kita mulai taping, saya bilang saya 4 hari baca buku ini kelar karena it's a page turner gitu, menarik. Selain saya memang tertarik sama temanya, tertarik sama filsafat, tertarik sama mental health, gitu. Terus ada buku yang membahas ini, dan juga buku ini ditulis bersama. Saya juga pengen tahu gimana nih prosesnya, gimana sih nulis buku bareng gitu kan. Dan dari pendekatan yang berbeda-beda juga, atau dari riset Mas Faisal, dari pengalamannya Rian juga gitu. Tapi boleh cerita sedikit nggak? Jadi jangan dari saya, tapi dari penulis-penulisnya gitu kan. Siap. Buku ini what is it about gitu? Dan kenapa sampai akhirnya memutuskan untuk menulis buku ini gitu? Dari Pak Faisal dulu. lempar. Kalau aku udah berangkat dari ini ya, melihat fenomena dari riset anak-anak muda. Jadi kalau kecemasan dulu, sekarang kan ada masalah anxiety. Dan kalau di luar tuh ada Profesor Jonathan Haidt kan menulis anxious generation, generasi yang terus-menerus cemas. Jadi kalau bicara kecemasan dulu, kecemasan itu permasalahan klinis kalau di dunia psikologi itu, masalah individual. Difahaminya juga secara individual karena kaitannya biasanya sama trauma masa kecil atau pengalaman yang tidak mengenakan dan sebagainya. Tapi sekarang kecemasan jadi masalah generasi, bukan masalah individual. Kalau dulu kan biasanya masing-masing kecemasan tuh unik ya, permasalahan pribadi. Sekarang kecemasan tuh cenderung menjadi hampir sama satu orang dengan yang lainnya. Jadi masalah generasi. Jadi makanya ini di zaman yang gelisah ya, bukan hanya orang yang gelisah, tapi zaman yang gelisah. Ya. Di antaranya kan ya, ada berbagai krisis, lalu ada juga permasalahan kita terus-menerus komparasi diri di sosial media, dan ada juga permasalahan ya sekarang kita ada AI, jadi segala sesuatu kita tanya ke AI sampai kita lupa tanya ke diri sendiri, apa yang kita pengen, gitu, apa yang kita rasakan, gitu. Sehingga akhirnya kepikiran nulis nih tentang kecemasan, karena kecemasan sudah berevolusi, sudah berubah, bukan masalah pribadi, klinis, individual, tapi masalah generasi. Gitu. Makanya melibatkan juga anak generasi sekarang, Presiden Gen Z, itu Rian Soehardi. Founder dari apa? Masyarakat Iya, cerita ya, masyarakat cemas, Distrik Berisik. ya. Cemas juga ya. Cemas juga namanya. Emang dari awal identity ini dibawa terus gitu. Dan kalau Rian jadi gimana? Apa mungkin sekalian cerita juga akhirnya kok bisa ketemu gitu, tapi berawal dari kenapa tertarik juga sama tema ini? Pertama sebenarnya ketemu sama Mas Faisal ini di luar dari dugaan sih, karena ketemunya tuh gara-gara baca salah satu buku beliau judulnya Generasi Kembali ke Akar.
dari buku itu kayak nyari tahu siapa penulisnya sampai kemudian ketemu, dan di satu titik kita punya resonansi yang sama gitu tentang gimana sih hari ini kita mesti peduli dengan isu generasi muda, bukan hanya soal kecemasan ya, kadang ngomongin politik, kadang ngomongin budaya dan lain-lain. Nah di titik mula dari kenapa mengambil isu kecemasan sebenarnya, jadi pas saya mulai konten tuh 2022, sebenarnya isi dari kontenku adalah keresahan pribadi yang diluapkan dalam sosial media. Jadi akhirnya berangkat dari situ, saya pengen akhirnya bikin satu movement di 2022, akhirnya jalan di 2023, namanya Generasi Cemas. Jadi sebelum buku Anxious Generation Jonathan Haidt 2024, kita udah bikin movement itu, bahkan nama awalnya Generasi Cemas ya Mas? Generasi Cemas. tapi kita bilang wah udah ada yang nulis. Akhirnya dikerucutin lagi karena Mas Faisal ahli di bidang filsafat juga, punya riset dan segala macam. Mas Faisal lah yang akhirnya ngisi di bagian itu. Kalau aku di buku ini memang ngisi pos-pos di mana reflektifnya, terus pos-pos di mana self helpnya. Dan di buku ini kayak aku ceritain bahwa banyak permasalahan anak muda hari ini yang akhirnya bikin sulit keluar karena cuma mengandalkan satu alternatif penyelesaian aja. Jadi kayak contoh misalnya saya ceritakan di buku pas saya SD sampai SMA itu gagap Mas dalam bicara gitu, terbata-bata. Bahkan saya ke klinis pengen nyembuhin, tapi ya dikasih obat, dikasih ini, tapi nggak sembuh gitu. Sampai akhirnya saya nemuin kesimpulan bahwa ya untuk sembuh kita benar-benar, bahasanya Mas Faisal ya, kembali ke akar. Jadi di situ saya mengenali diri saya, mengenali kelemahan saya duduk sama kecemasan saya, sampai akhirnya gagap itu nggak hilang sebenarnya, tapi dia diredam dengan cara banyak hal yang mungkin kita elaborasi lah. Di situ ada literasi, di situ ada iteration, ada repetition, kemudian membentuk diri, terus belajar dan segala macam yang akhirnya jadi jalan keluar dari kecemasanku. Jadi itu kutuangkan dalam perjalanan. Jadi makanya buku itu kan ada 3 tahap ya, mengurai kecemasan, Pak Faisal ngurai, terus di situ Rian ngasih sedikit refleksi soal bagaimana sih cara tumbuh ke dalam, tumbuh dari akar, kemudian tumbuh nanti keluar, kemudian akhirnya bisa mekar di zaman yang gelisah tadi. Kira-kira alasannya itu. Dan Mas Faisal ini kan buku yang kelima berarti ya? Buku kelima atau keenam? Keenam. Keenam jadinya, keenam ya. Nah, sebelumnya kan Mas Faisal menulis sendiri. Ya. Kali ini co-author bareng. Iya. Seperti apa sih bedanya nulis sendiri sama nulis yang bareng gitu? Pengalamannya seperti apa gitu? Ya, pengalamannya selalu tidak sesuai dengan rencana sih. Kadang nggak males nih, Mas Faisal ya kayak dia anaknya nulis. Jadi misalnya kita punya rencana kan, kita bikin skema nih, kayaknya temanya ini, kamu tema ini, aku tema ini gitu kan. Ternyata pas disusun, wah ini jadi susah dimengerti ya. Atau ada hal yang yang ini berulang gitu. Aku udah cerita di sini, kenapa kamu cerita lagi di sini gitu kan. Jadi pada akhirnya kita ngobrol lagi, coba adaptasi lagi nih gimana ya enaknya bertutur tentang apa yang kita mau tuturkan di sini gitu. Sehingga pada akhirnya keluar gagasan untuk dibagi 3 bagian besar, dan Rian bercerita tentang proses perubahan dirinya, self helpnya seperti apa. Aku cerita tentang teori-teorinya, filsafatnya seperti apa gitu. Jadi menulis berdua ya itu seninya ya. Kita punya rencana gitu, tapi pada akhirnya tidak akan berjalan sesuai rencana gitu. Apa yang akan tertuang di dalam buku. Kalau buat Rian sendiri? Ya satu hal, karena ini buku pertama aku ya. Jadi kayak sampai Mas Faisal yang ngatur kayak gini loh timeline, gini outline dan segala macam. Jadi bersyukur banget belajar akhirnya kayak bikin buku pertama ini kayak sesuatu yang menurutku di luar ekspektasi gitu. Karena sesuatu yang pertama itu kan biasanya kadang kalau kita bikin konten pertama udah pasti jelek gitu. Tapi ngelihat respon pas aku ngasih Mbak Najwa, terus ngasih Umay, Raim, terus ngasih beberapa teman yang kemudian di review, alhamdulillah gitu Pak ya. Semua relate gitu. Semua sesuai mungkin dengan gambaran yang dia bayangkan tentang buku. Jadi di situ kayak akhirnya terpacu untuk mungkin di karya selanjutnya diimprove dan dibuat lebih baik lagi gitu. Di situ sih, karena di buku pertama ini udah
bareng salah satu penulis yang udah nulis banyak buku dan salah satu mentor juga, jadi lebih terpacu sih. Saya juga sebagai anak muda saya sangat relate. Oh, Ya, tapi nggak beneran menurut saya meskipun ini bicara generasi muda ya, saya kan generasi milenial. muda akhir Oh, kali udah ya akhir. gitu ya. Tapi kan bicara soal zamannya, Oke. siapapun menurut saya mau umur berapa, umur 70 tahun pun sekarang juga hidup di zaman yang sama gitu kan. Di zaman yang gelisah ini. Kayaknya saya sih merasanya ini buat anak muda, tapi siapapun yang lebih senior pun juga pasti akan ada bagian-bagian yang mereka bisa relate. Saya merasanya begitu ketika membaca ini. So thank you again sekali lagi udah melahirkan karya ini. Dan buku ini jadi kan bagian pertamanya bagian pertamanya dari Mas Faisal yang membahas secara fundamental mengenai kecemasan itu sendiri gitu, apa filosofi di balik kecemasan. Kemudian tadi bagian keduanya dari refleksi, personal reflection dari Rian, dan juga apa tips-tips juga bagaimana agar bisa bertumbuh juga gitu kan. Bukan hanya mengatasi tapi mengelola kecemasan itu menguasai sendiri, gitu juga, ya. ya. Nah, dan bagian ketiganya adalah bagaimana bisa bertumbuh bersemi gitu kan ya. Yang bagian itu ditulis bareng atau bagian terakhir atau mix juga atau gimana? Saya merasa belum bersemi. Itu bagiannya Pak Faisal sih sebenarnya. Dan beberapa perspektif dari apa ya, ikigai manusia. Coba terus bahas soal ikigai, kearifan sufi juga. Ya, Kok itu kan kayak berat ini. tapi itu semua ketiga bagian ini sangat menarik, dan saya mau mulai dari bagian pertama yang Mas Faisal juga tulis bahwa di awal itu Mas Faisal bilang bahwa cemas itu adalah fitrah. Iya, betul. Ya. Boleh jelasin sedikit nggak? Iya, kemarin juga aku mencoba menjelaskan tentang cemas itu adalah fitrah. Sebetulnya itu kan konsep filosofis, eksistensialis, bahwa cemas itu adalah bagian penting dari proses kita menemukan diri. Kalau di psikologi misalnya stres tuh ada dua, ada distress, ada eustress. Ada stres yang membuat kita nggak produktif, membuat kita freeze. Ada eustress, stres yang membuat kita malah jadi lebih produktif. Jadi in some way stres dan kecemasan itu adalah sesuatu yang ada di dalam fitrah kita, yang mendorong kita untuk akhirnya berevolusi menjadi sesuatu yang lebih baik. Namun sekarang kan cemas disalahpahami. Jadi cemas itu berarti aku nih harus cepat-cepat keluar dari kecemasan, aku udah mulai agak cemas. Jadi cara meresponnya beda. Sama misalnya kayak cara merespon kebosanan gitu. Jadi kalau sekarang ada bahasan psychology of boredom gitu. Karena dianggapnya kebosanan itu adalah musuh besar. Padahal semua karya-karya besar itu lahir dari kebosanan gitu. Kayak misalnya Harry Potter itu kan katanya emang lagi bosan aja di kereta dia nulis keluar Harry Potter. Dan juga karya-karya seni banyak yang lahir dari kecemasan. Jadi berangkat dari itu aku coba menjelaskan bahwa ini kecemasan itu sebetulnya adalah bagian dari diri kita loh, yang kita bisa jadikan anak tangga menuju kita menemukan diri sendiri, dan juga menemukan atau kita bisa berkarya berdasarkan apa yang kita rasakan itu. Namun kan sekarang kita terjebak nih generasi dalam mengejar instant pleasure ya. Jadi pleasure purchase gitu. Jadi dari satu kesenangan ke kesenangan berikutnya, Dopamin seeking terus. Dopamin seeking gitu. Dan adalah sebuah ilusi ketika kita merasa bahwa kita bisa menemukan makna di balik pleasure gitu. Tidak akan pernah terjadi. Jadi makna itu hanya lahir dari suffering. Makna itu lahir dari kita menggembleng diri itu baru keluar meaning gitu. Jadi pada akhirnya kan sering menemukan kehampaan gitu, terutama generasi digital ya, fenomena zaman yang penuh kegelisahan ini. Ketika kita pleasure seeking kok kayak nggak ada ujungnya. Makanya di buku juga bahas tentang FOMO tuh. Fear of missing out, kejar, udah dapet yang dikejar, terus tetap gelisah karena FOBO, fear of better option. Ternyata aku udah dapet yang aku ingin, aku bandingin sama yang lain, ada opsi lebih baik lagi. Ya udah cari lagi opsi yang lebih baik lagi. Tetap gelisah lagi. Jadinya FODA gitu. Fear of doing anything, akhirnya mager ya, aku freeze aja. Doing anything. Iya, aku nggak mau ngapa-ngapain. Jadi itu bahwa kecemasan tuh sebetulnya harus kita embrace, ya jadikan kita sebagai bensin istilahnya Rian itu untuk kita menemukan diri kita. Gitu.
Menarik. Saya jadi berpikir kayak bahwa cemas itu kan energinya besar juga ya. Iya. Cemas tuh ya akar dari takut, ada Iya. emosi yang cukup besar di situ. Dan kalau kita bicara emosi sebagai energi tidak bisa tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa Iya. berubah bentuk. Hanya bisa berubah bentuk. Jadi ketika ada rasa cemas tuh energinya besar, ketika itu di-convert bisa menjadi sesuatu yang luar biasa sebetulnya, karena besar energi menjadi karya-karya tadi itu ya. Betul. Dan kecemasan beda sama fear ya. Kalau fear itu kan real threat gitu bagi diri kita. Kita dikejar anjing gitu. Itu fear. Tapi cemas itu kan bisa jadi tidak hadir sumber ancamannya. Jadi cemas itu imajiner. Itu yang kita ciptakan sendiri. Oke, jadi bentuk fear, tetapi fear-nya bukan berdasarkan sesuatu yang real di depan mata. Depan gitu mata. Kan? Makanya cemas itu suka jadi problem karena ya dia bisa muncul kapan saja tanpa ada sumber ancaman bagi diri kita. Jadi lebih kaitan sama future related gitu ya. Bisa future related atau sesuatu yang kita sesali di masa lalu. Kemarin aku melihat ada yang menarik, misalnya live di Netflix itu kan ada Alex Honnold ya, pemanjat tebing, terus dia manjat gedung di. Saya yang deg-degan nonton itu. Kita semua, aku juga ya. Ini udah lama sekali tidak ada aksi seperti ini kan. Tapi ada wawancara yang menarik dengan Alex Honnold, dia mengatakan, kan ditanya ngapain sih manjat berbahaya itu nggak pakai tali pengaman. Kata dia, kita sebagai manusia harus menerima dan menghadapi real fear katanya. Karena kalau tidak, kita akan menciptakan fear-fear yang kita buat-buat sendiri. Karena saya menghadapi ancaman yang nyata ketika manjat, saya nggak akan tiba-tiba merasa cemas kalau pesawat saya delay dan langsung saya kayak gitu. Cemas luar biasa. Karena saya tahu bahwa ini bukan real fear. Ini hanya pesawat yang di-delay saja. Perspektifnya sangat menarik. Saya mau ke Rian sedikit nih. Ada bagian yang saya juga di sini nih. Nah, saya udah kasih notes nih biar nggak kelewat di halaman 58. Nah, ini menarik nih. Rian bicara tentang dari refleksinya bahwa cemas sebagai syarat lahirnya keberanian. Itu tuh salah satu yang saya garis bawahi banget nih. Kalau saya boleh baca ini sedikit ya di sini ya. Nyambung ke tadi soal fitrah, kecemasan merupakan perasaan fitrah yang diciptakan oleh Tuhan agar manusia dapat tumbuh dan bergerak menjadi lebih tangguh gitu. Serta mampu menemukan makna-makna baru dalam kehidupan. Kemudian di sini, kecemasan adalah salah satu syarat bagi lahirnya keberanian dalam diri, keberanian baru dalam diri. Keberanian untuk bisa keluar dari keadaan stagnan yang kerap menjerat kita karena situasi eksternal atau kehampaan makna. Ini dalam banget ya kalimat ini. Iya. Jadi saya berhenti waktu pas membaca ini gitu, baca bagian ini. Jadi it's very profound gitu. Boleh share? Kalau misalnya diuji ya dengan apa yang misalnya saya ucapkan, terus kontenku itu sebenarnya juga bentuk kemarahan ke sistem dari luar daripada diri sih. Kegelisahan yang sifatnya dulu tuh waktu kecil kayak kok kenapa ya jalan menuju sekolah ibuku tuh nggak pernah diperbaiki gitu misalnya. Terus misalnya kenapa ya ibu dulu tuh jarak untuk ngajarnya butuh waktu 1 jam dari rumah gitu. Nah kecemasan kayak gitu tuh akhirnya numpuk sebenarnya. Saya resah, saya gelisah soal bukan hanya soal masalah diri gitu tapi masalah lingkungan. Jadi kayak dari situ, meskipun pada saat itu saya sadar saya belum punya pengetahuan awal, terus saya nggak tahu harus mau ngapain, tapi seenggaknya dari kecemasan itu bisa ngelahirin bahwa ada sesuatu yang salah nih, dan mesti menuntut kita untuk menjawab panggilan itu. Jadi dari kecemasan itu menurutku sebuah jalan untuk menjawab panggilan dengan berani, Mas. Jadi kalau kita cemas, sebenarnya kita sedang dipanggil. Dipanggil artinya ya 2 pilihan, kita mau angkat teleponnya atau enggak. Dan pada saat itu dan sampai hari ini ya saya selalu angkat teleponnya tuh kalau lagi cemas soal pendidikan. Ya saya cemas, saya pelajari ya meskipun sekarang frameworknya udah jelas kayak oke, saya pelajari dulu. Kemudian kalau di bab terakhir buku gimana caranya nanti kita nge-eksternalisasi apa yang kita pelajari gitu. Kayak akhirnya saya bikin
movement, saya bikin komunitas, saya bikin konten, kemudian tujuan output dan segala macam itu ya berangkat dari kecemasan yang mengundang keberanian tadi. Jadi dari situ agar kecemasan ini bisa melahirkan keberanian dari itu perlu memahami dulu, jadi jangan sampai kita salah paham sama apa itu kecemasan itu sendiri gitu ya. Dan di awal buku juga Mas Faisal juga selain tadi bagian awal mengenai kecemasan sebagai fitrah gitu, kayaknya kalau sesuatu sebagai fitrah tuh nggak mungkin nggak bermanfaat sebenarnya kan gitu kan ya. Cuma mungkin kita perlu mengenalnya lebih dalam agar kita bisa tahu apa hal baik di balik apa hikmahnya gitu kan. Kemudian Mas Faisal bercerita juga tentang kecemasan di era digital nih gitu. Nah ini seberapa, dan dari penelitian Mas Faisal juga seberapa jauh sih, seberapa signifikan perbedaan kecemasan di era digital ini dengan di era sebelum digitalisasi semua ini? Ya sangat besar karena kita terus-menerus dihadapkan pada perbandingan antara diri kita dengan orang lain kan, instant comparison aja. Kalau dulu aku beli mobil baru gitu kan, aku akan puas selama sebulan, aku cuci, aku modifikasi dan sebagainya gitu. Tapi sekarang aku beli sesuatu yang baru, aku lihat orang lain sudah punya yang sama atau yang lebih baik. Jadi kepuasanku jadi cuman berlangsung mungkin sejam. Itu satu hal. Lalu juga ada survei yang pernah kita lakukan di biro riset kita tuh di Youth Lab. Ada hal menarik nih terkait dengan generasi muda hari ini. Jadi semakin cemas, ternyata ada hubungannya ketika di satu pertanyaan kita tanya, kamu seberapa cemas? Ketika kecemasannya tinggi, terus perilaku lainnya adalah cenderung konsumsi, beli. Jadi konsum apapun itu untuk menghilangkan kecemasannya. Yang sebetulnya itu kan menciptakan kecemasan baru ya. Jadi kayak pelarian gitu, kayak distraction ya. Iya, dan itu pada akhirnya melahirkan fenomena-fenomena kayak hari ini banyak yang terlilit BNPL, itu buy now pay later. Yang penting beli aja dulu untuk menghilangkan kecemasan gitu. Atau juga yang terlilit judol gitu. Jadi itu lahir dari ketidaktahuan untuk menghadapi kecemasan yang dialami. Bisa jadi kecemasannya yang mungkin bagi generasi dulu itu hal-hal yang remeh ya. Misalnya pressure di dunia kerja, atau sekarang ada quarter life crisis gitu kan, yang dibahas juga di buku. Ya, yang kondisi yang dimana sebetulnya ya terjadi karena membandingkan lagi sama orang lain. Kok dia di usiaku itu udah bisa kerja sih, aku kan masih kuliah gitu. Kalau dulu kan ada yang midlife crisis ya. Sekarang quarter nanti makin pendek lagi. Makin remaja gitu kan, teen life crisis misalnya gitu. Ini fenomena-fenomena kecemasan hari ini yang beda dan cara meresponnya beda. Yang kita coba tarik lagi ke hal-hal yang refleksi diri, metode-metode yang semua orang bisa lakukan. Nah itu juga Rian banyak menulis di situ. Dan juga kekhawatiranku adalah sekarang ada kecenderungan untuk lari ke intervensi yang berbahaya. Karena kecemasan pada akhirnya jadi juga bisa bensin untuk adiksi misalnya. Dan sekarang banyak yang ya larinya ke penenang lah, entah jadi adiksi obat tidur ataupun apapun ya, nikotin dan sebagainya. Karena memang sekarang perspektifnya kan bukan lagi lari ke hal alamiah, tapi ke istilahnya hacking ya, biohacking ya. Apapun itu ya ini bisa dihack kok gitu. Kamu bisa hari ini kamu minum ini, besok kamu bisa kerja lagi, hilang kecemasan seketika. Ini tetap dengan zat dari luar. Dengan zat dari luar. Ya. Padahal kita bisa nge-hack dari dalam juga. Bisa meng-hack dari dalam. Ya, dan jadi ini memang siapapun yang terpapar, dan kayaknya hampir nggak mungkin ya, atau hampir semua orang lah gitu ya terpapar sama efek dari digitalisasi ini. Sehingga sedikit banyak, semakin banyak yang terpapar, semakin kita rentan terhadap efek dari kecemasan yang dilahirkan dari digitalisasi ini gitu. Nah, kalau Rian sendiri kan lahir di zaman yang sudah mulai digitalisasi, jadi digital native lah kalau bisa saya bilang gitu. Nah, kalau refleks lagi ke masa lalu gitu, ingat nggak sejak kapan mulai kalau dipikir-pikir lagi
mungkin sejak umur itu atau sejak saat itu tuh gue udah mulai ada kecemasan loh sebetulnya gitu. Ingat nggak sejak kapan itu kira-kira? Ya, sejak awalnya kecemasan pertama kali muncul tuh ketika saya merasa gagap tadi. Gagap dan gugup gitu ketika misalnya ditunjuk. Jadi pas di kelas ada momen di mana ditunjuk, tapi gagap terbata-bata diketawain Mas. Sampai di situ kayak Plus diketawain ya. nunduk malu duduk di belakang. Akhirnya momen itu tuh bikin ya mungkin juga ini disebut trauma kali ya, akhirnya kayak udah gak mau lagi gitu muncul. Makanya kepribadian introversi saya mungkin kebentuk pada saat itu, jadi lebih sering nyatet-nyatet, lebih sering nyoret-nyoret, sampai kemudian kayak disuruh maju tuh udah males, ngasih yang lain, duduk di belakang. Jadi hal-hal itu tuh akhirnya yang kayak bikin cemas. Ini maaf banget potong. Ini nyambung ke tadi fear of doing anything akhirnya gitu. Iya itu nyambung. Bapak kayak bergerak ke arah situ bertahap gitu. Sorry. Ya. Lanjut terus. Akhirnya kayak kemudian mikir bahwa nggak bisa nih terus-terusan kayak gini. Ada momen kayak gitu ternyata. Dimana yang kayak aku sadari kalau ngambil kayak beberapa tulisannya Pak Faisal soal Jung gitu kayak jangan-jangan ini persona yang kayak bukan aku pengen tampilin sebenarnya, padahal di dalam hati tuh gue pengen jago bicara, gue pengen beretorika dengan baik gitu. Sampai kemudian di situ di buku ketulis cara pertama untuk menguasai kecemasan adalah temukan blind spot kita, temukan titik buta, sehingga dari situ tuh kita akan fokus bukan karena masalah, tapi fokus buat gimana sih caranya buat mungkin berdamai dengannya gitu ya. Salah satunya tadi ya saya gugup, itu blind spotku, kemudian nyari cara buat gimana akhirnya terbiasa menghadapi itu. Jadi mulailah pelan-pelan kayak aku nyebutnya juga di sini forcing function. Jadi melakukan semacam fungsi pemaksaan. Seperti misalnya ketika pas kuliah melancarkan bicara tuh saya ngeluarin uang untuk ikut seminar, yaitu memaksa. Sehingga kalau saya nggak datang ya uang saya mungkin nggak ada nilainya gitu. Kemudian saya kalau misalnya ditanya ada yang mau bertanya, ya saya paksa diri saya untuk angkat tangan dulu. Sehingga nanti ditunjuk baru lebih aktif bicara. Jadi fungsi pemaksaan itu akhirnya erat kaitannya dengan repetition tadi. Sehingga itu pelan-pelan jadi zat yang akhirnya bisa nyembuhin gugup saya atau gagap saya, meskipun ya nggak semua bisa dihilangin pada saat itu, tapi akhirnya bisa berdamai dengan itu. Nah itu sih kecemasan awal. Terus kecemasan kedua, karena temanya kecemasan di era digital, saya sempat mengalami fase burnout, kelelahan, karena selalu dituntut untuk produksi. Padahal yang nuntut ini nggak ada gitu. Yang nuntut diri sendiri. Yang konten ini. Iya konten, yang nuntut untuk ayo bikin konten terus. Ini lagi rame nih soal ini, atau misalnya ayo ikut meeting terus, rapat. Jadi akhirnya yang maksa-maksa kita itu bukan orang lain sekarang, tapi diri kita yang terus memaksa jadi versi terbaik kita, jadi versi yang lebih bagus dibandingkan kemarin. Sampai kemudian ada fase di mana saya mau berhenti konten, itu gelisahnya luar biasa Mas Ali. Bahkan saya cerita ke Pak Faisal, ini kenapa ya saya Bapak? Terus kata Pak Faisal, di situ ada fase mungkin kematangan intelektual, emosional, dan segala macam. Karena lagi banyak baca dan segala macam juga. Tapi di fase itu tuh akhirnya kayak bikin saya istirahat aja rasanya bersalah. Dan ku yakin ya anak muda hari ini juga sedang mengalami itu. Ketika dia di titik dimana ngerasa berhenti aja tuh kayak gak produktif kita. Karena nyambung dengan pernyataan Mas Faisal tadi, komparasi sosial media hari ini menawarkan lu berhenti dikit, orang lain tuh udah di depan. Dia udah di Bali gitu dengan villanya gitu misalnya. Atau mungkin dia udah di Jepang gitu, main salju dan segala macam. Jadi kayak kita ngerasa, oh gue berhenti sejenak, gue gagal. Nah di situ gue tuangin kayak ya kita mesti membumi lah, jangan melayang. Nah membumi ini ya kembali ngelihat bahwa kita punya ritme masing-masing, kita punya timeline masing-masing dan waktu mekarnya masing-masing. Kira-kira gitu sih. Menarik. Dan saya kayak belum lama ya Mas Irwan ya, kayak gue sempat share juga. Ini contoh kenapa saya tadi bilang ini saya campur aduk lah. Saya bilang ini relate buat nggak cuman yang Gen Z atau enggak, tapi even yang lebih tua. Saya kan juga buat konten. Ya. Terus saya belum lama ini, 2 bulan 3 bulan lah. Saya terus mulai buat konten
saya kasih nama Wednesday WTF. Wednesday What to Forgive. Gitu. Tentang pemaafan, gitu, penting pemaafan. Jadi setiap Rabu tuh saya buat tuh model karosel itu. Dan sampai udah mungkin 8, 9, 10 episode saya lupa. Terus pas mau episode selanjutnya hari Minggu apa hari Senin gitu, kenapa gue kayak jadi ada beban ya? Iya gitu kan. Loh kok ini yang bikin gue, yang mulai gue sendiri, yang bikin gue, yang nge-post gue, kenapa jadi kayak ada beban? Begitu saya ngerasakan beban, stop gitu. And then I just stop, ya udah gitu. Tapi itu pun saya sempat ngerasa begitu gitu. Jadi makanya tadi saya bilang ketika bukan soal umur tapi seberapa terpapar kita mungkin ya. Ini jadi sambil refleksi sendiri sebenarnya. Tapi bener yang tadi juga Rian bilang, sebagaimana kita aware kan, kalau kita nggak aware, akhirnya kita tetap larut di situ gitu. Larut dalam, jadi kayak jadi pusaran itu akhirnya kita masuk di kayak nggak tahu gimana keluarnya. Tapi begitu kita paham bahwa kita angkat telepon tadi gitu kan, kita ajak ngobrol, akhirnya kita bisa memutuskan juga untuk nggak apa-apa kok gitu. Nah, so thank you juga for sharing that. Mengingatkan saya sama hal ini juga. Mas Faisal, jadi kalau kembali ke Mas Faisal nih, sekarang nih gimana cara kita dan anak-anak muda mungkin belum begitu memahami, belum begitu aware sama kecemasan agar bisa lebih ya, kalau tadi bicara semua ngehack gitu, paling nggak dalam hal memahami bahwa it's okay untuk merasa cemas gitu. Bahkan it can be something good gitu kan. Tadi kan Rian bercerita dari apa yang Rian lakukan gitu kan. Tapi kalau hanya sekedar kita mau memahami dulu nih gitu, karena saya ngerasanya buku ini ya tadi kita untuk bisa kita mengelola dengan baik kita harus kenal dulu gitu kan. Makanya bagian pertama itu yang sangat bagus adalah pemahaman mengenai apa namanya kecemasan itu sendiri. So how can orang yang belum paham amat atau belum paham sama sekali bisa memahami bahwa kecemasan dia itu it's not something bad bahkan sebetulnya. Ya ada seorang psikolog eksistensial yang sering aku kutip ya, itu di situ aku tulis juga, Rollo May. Aku rasa ini bisa untuk memahami kecemasan hari ini. Nah dia bilang sebelum di era digital seperti ini, dia sudah jauh-jauh hari bilang bahwa ketika nanti anak muda itu bisa dapatkan berbagai kepastian tentang dunia eksternal, seperti hari ini kan kita tanya ChatGPT apa aja ada jawaban, mau cari alamat di Google Map ada, semuanya ada. Nah itu akan malah justru membuat kita tuh jadi cemas. Kenapa jadi cemas? Karena kita jadi tidak terbiasa untuk mendengarkan suara diri kita sendiri tuh. Jadi kita jarang bertanya ke diri kita sendiri kan, karena kita nanyanya ke tools, kita nanya ke orang lain, kita validasinya juga ke orang lain. Jadi kita jarang memvalidasi ke diri kita sendiri. Sorry, saya maaf. Dan ketika orang melakukan, anak muda atau siapapun lah, anak muda, orang tua yang melakukan hal seperti itu, apakah mungkin juga karena dia nggak merasa atau dia merasa kan gue nggak tahu makanya gue tanya orang lain. Kalau gue tanya sama diri gue sendiri kan gue nggak tahu makanya gue tanya orang lain gitu. Kalau yang seperti itu gimana? Jadi dia nggak tahu bahwa sebenarnya dia bisa loh bertanya sama diri dia gitu. Betul. Jadi berangkatnya makanya kita nulisnya itu kan tumbuh dari dalam gitu kan, dari akar, bahwa untuk kita bisa bebas merdeka dari kecemasan ya kita harus memulai segala sesuatu dari diri kita sendiri. Memulai dari yang paling sederhana itu bisa mendengarkan suara kita sendiri itu. Kan misalnya kita bangun tidur, kita langsung dengerin suara orang loh. Langsung handphone, scroll. Artinya kita nggak duduk dulu untuk kayak kita berusaha mendengarkan hari Suara ini. kan nggak hanya literally Betul gitu ya, tapi baca suara juga kan kayak wah noise sekali gitu. Bahwa kita duduk, kita merenung hari ini aku mau ngapain, apa yang aku rasakan hari ini. Dan juga kita tidak menutup hari-hari dengan mendengarkan diri kita sendiri. Sebelum tidur juga scrolling lagi. Dan kalau kaitannya tadi apa yang burnout juga yang dialami Mas Ali, itu juga kita bahas di buku terkait dengan waktu kan, persepsi waktu. Bahwa kan Albert Einstein mengatakan waktu itu relatif, seperti kita memegang tungku panas semenit terasa sejam, tapi duduk dengan wanita cantik selama sejam terasa semenit gitu kan. Nah hari ini kita tuh terseret
persepsi waktu yang bukan milik kita sendiri. Jadi seakan-akan hari ini aku sudah selesai bikin konten, aku harus segera punya ide untuk konten berikutnya gitu. Padahal di luar sana tidak ada yang menekan kan, tapi seakan-akan ada tekanan tertentu. Jadi inilah apa yang disebut dengan pola waktu di era industri dan kapitalisme, katanya kan seperti itu. Nah, ada beberapa referensi buku yang aku sering gunakan juga, misalnya dari Jenny Odell tuh tentang on what to do nothing aja. Jadi tidak melakukan apa aja, apapun tuh bukan berarti kita menjadi tidak produktif, bahwa kita kurang ambitious, tapi bisa jadi kita sedang memerdekakan diri dari waktu. Dan juga kita kehilangan koneksi sama waktu alam, makanya di sini kan kita untuk bersemi di zaman yang gelisah. Artinya alam itu bisa menyelesaikan semua pekerjaannya tanpa tergesa-gesa, ya kan ya? Ya. Punya waktunya sendiri. Tapi semuanya tuntas ya, pekerjaannya, ya, yang daun tumbuh, yang bunga itu semuanya selesai. Sebetulnya kalau kita ingin kembali kepada pola laju waktu berdasarkan alam, semua juga akan tuntas juga kok gitu. Ikutin ritme alam. Ikutin ritme alam, berarti kalau malam kita tidur, kalau pagi kita bangun berbincang dengan orang gitu, semua akan selesai kok. Hanya saja sekarang kita kayak terseret dengan waktu yang sebagaimana digambarkan industri, sebagaimana ditampilkan oleh orang-orang sukses gitu. Sehingga kita lupa untuk bisa tune in lagi dengan waktu sesuai dengan alam gitu. Seperti ini tuh hustle semuanya serba gitu kan. Ya kembali ke ritme. Dan ini kalau nggak salah Rian juga sempat cerita di buku ini mengenai ketika sempat kembali ke kampungnya Rian, terus akhirnya memutuskan untuk nggak buka HP dulu, ya udah ngobrol sama keluarga, makan ketemu sama orang gitu. Boleh nggak cerita momen ketika akhirnya memutuskan ini handphone ini, si alat ini mau gue taruh dulu, gue singkirkan dulu, dan gue I just want to live life yang benar-benar di depan mata gitu kan. Membuat keputusannya. Dan seperti apa rasanya ketika menjalani itu juga? Ada kekhawatiran juga kah nanti atau seperti apa? Ya, salah satu kekhawatirannya tadi karena dari awal udah nyemplungin diri, dilihat banyak orang gitu di sosmed. Kadang kalau fase dimana menyendiri di buku juga dibahas, itu kayak bikin kita juga awalnya gelisah gitu. Karena identiti kita yang dulu ini kok yang kita lakukan beda gitu. Nah, awalnya memang kadang ngerasa ini masalahnya di mana ya, kayak selalu pasti ada kayak gitu. Dan setelah saya coba cari tahu, ternyata memang masalah terbesarnya ada di hubungan saya dengan benda ini nih. Jadi bukan hubungan ke manusia ternyata yang bikin masalah gitu, tapi hubungan dengan benda. Dan benda ini ternyata yang akhirnya bikin banyak sekali pikiran jadi kalut, pikiran jadi kemana-mana, sampai kemudian overthinking, betul-betul over gitu, berlebih. Nah sampai akhirnya pas balik ke daerah, ke rumah, ini sebenarnya nggak sengaja, tapi pada saat itu memang jaringannya nggak ada lah di kampung itu karena kita berkegiatan lewat satu bentuk movement di sana. Kemudian akhirnya kayak nyadari bahwa koneksi yang sebenarnya mungkin bukan hubungan dengan benda gitu, tapi hubungan dengan dunia gitu. Dunia ini kan ya luas gitu, di situ ada alam, di situ ada hewan juga, di situ ada manusia. Dan disitulah akhirnya kayak pelan-pelan aku kayak ngebangun semacam resonansi. Ada 3 sih hubungan yang kayak benar-benar dibangun gitu, secara vertikal dan juga secara horizontal ke manusia. Ya vertikal akhirnya kayak menyadari bahwa ternyata ada yang lebih besar gitu, yang kayak bikin kita tuh harus terhubung kembali. Jadi kayak dari situ pelan-pelan kiat-kiatnya kayak kujalanin lah, nggak menghilangkan sepenuhnya distraksi kayak ngehapus Instagram tuh nggak, ngehapus TikTok tuh nggak. Kenapa? Karena kalau ini dihapus justru munculin distraksi baru lagi. Ya itu pasti, kayak akhirnya kayak kita pengen install lagi, penasarannya apa sih yang muncul. Tapi kalau kita ngatur ritme tentang bagaimana gue buka aplikasi ini tapi dengan tujuan sesuatu, kayak misalnya tujuannya cuma bikin konten, ya udah setelah itu kita misalnya ngerjain hubungan yang lebih real lagi gitu. Sama halnya dengan kayak pertemuan, percakapan dengan orang, ternyata
pada saat kayak kita menjalani koneksi yang sebenarnya dengan manusia, itu kayak jauh lebih bikin kita tuh lebih happy, lebih bahagia gitu dibandingkan misalnya sekedar chat dan segala macam. Jadi akhirnya mulailah ngebangun habit-habit di mana kayak ngebiasain entah setiap pekan tuh harus ketemu orang atau misalnya harus ngerjain agenda komunitas. Karena hari ini kalau kita nggak bikin ekosistem kita sendiri, kita akan kalah nih sama arsitektur distraksi yang jauh lebih punya uang gitu untuk mengganggu kita gitu. Aplikasi-aplikasi apa misalnya gangguan-gangguan yang ngebuat kita tuh akhirnya nggak bisa tidur gitu. Dan dari situlah kayak akhirnya saya sadar bahwa kayaknya perlu deh menyendiri dulu, dan itu part di bagian akhir dibahas sama Mas Faisal soal perbedaan antara kesendirian dan kesepian. Dan kesendirian itu diperlukan di era yang hari ini tuh semuanya cepat, semuanya tampak harus tergesa-gesa. Jadi orang yang justru menyendiri hari ini dianggap bermasalah, tapi justru ya yang hari ini tadi balik ke desa, kembali ke hubungan nyata, justru dia yang akhirnya menurutku menang sih di era hari ini. Ya, saya ingat tuh ada bagian mengenai apa alone dan loneliness ya. Jadi ini kayak saya mulai melihat bahwa ada tadi kan ada dunia tadi Rian bilang ya ke atas, hubungan ke atas ya, hubungan sama manusia juga gitu kan. Dan sepertinya memang ini nih memang jadi ada dunia sendiri juga, maksudnya dunia maya lah orang nyebutnya gitu kan. Jadi ada it's a different world gitu. Tetapi ketika kita mungkin gini ya, ini saya mau tahu pendapat dari teman-teman juga nih, dari Mas Faisal dan Rian. Saya jadi berpikir ketika kita bahkan sebelum ada internet misalnya gitu ya, ketika kita hanya berhubungan sesama manusia gitu, tetapi selalu sama orang lain, tapi nggak meluangkan waktu untuk sama diri sendiri gitu ya, itu juga nggak sehat juga gitu kan. Nah, sekarang ada lagi dunia tambahan gitu kan, si dunia maya ini gitu, yang kalau kita nggak sadari bisa menyedot kita gitu kan. Nah, punya kekuatan untuk menyedot masuk kita masuk ke dalam situ gitu. Jadi mungkin bukan hanya soal dunia mayanya gitu, tapi apakah dunia maya atau dunia yang realnya, tapi sama-sama memangkas waktu kita untuk berkontemplasi, untuk mengenal diri. Apakah lebih ke situkah gitu, inti masalahnya gitu? Gimana menurut Mas Faisal dan Rian? Ya, fenomena tadi aloneness, loneliness itu nyata karena kita bisa punya banyak teman di sosial media tetap merasa kesepian bisa. Nah, itu sekarang jadi apa yang disebut sebagai alone together ya, jadi merasa sendiri walaupun di tengah keramaian. Dan seakan-akan menjadi kita menepi, menyendiri itu dianggapnya aneh kan itu. Kenapa kamu menyendiri gitu? Di tengah dunia yang sekarang sangat memberi nilai pada orang-orang yang ekstrovert, yang pandai berkonten, yang punya banyak teman gitu kan. Nah, sedangkan ya makanya kisah kayak Ikigai, terus juga bicara juga tentang orang di Baduy gitu yang terkoneksi dengan alam. Juga bicara tentang para sufi ya. Kalau di Nusantara itu kan ada Wali Songo ya. Itu ada situs-situsnya misalnya kayak di Cirebon ada Goa Sunyaragi gitu kan. Ada goa. Jadi memang dulu aja kan sebetulnya manusia nggak rame-rame amat ya. Tapi tetap butuh kayak tempat menyendiri goa itu untuk bisa menemukan diri sendiri, jati diri, karena ada rasa sejati gitu. Karena untuk kita bisa merasakan diri kita sendiri itu memang butuh satu upaya lebih gitu. Dan sebetulnya sederhana sih, para filsuf juga banyak yang mengatakan ini, dari Plato, Aristoteles juga, sebelum tidur ya kamu coba kontemplasi tentang apa yang kamu lakukan hari ini, apa yang kamu syukuri hari ini, apa yang kamu sesali hari ini. Itu kan kembali kita merasakan diri kita sendiri, sesuatu yang kayaknya sekarang tidak menjadi prioritas. Tapi sebetulnya sangat penting dilakukan karena itu adalah inti menjadi manusia dengan rasa gitu kan, dengan olah pikir itu seperti itu sebetulnya. Ya. Kalau Ria sendiri melihatnya atau bahkan merasanya gitu ya, merasanya sempatkah gitu ada waktu kok jadi gue nggak lebih kayak kenal orang lain ketimbang diri sendiri gitu misalnya, apakah sempat melalui masa seperti itu, fase seperti itu, dan
buat teman-teman nih yang nyimak nih, yang mungkin masih bingung, gimana sih mengenal diri sendiri tuh apa gitu, gimana sih? Misalnya ada yang kadang bisa straight to the point, seblatant itu gitu. Mengenal diri itu gimana sih gitu? Eh, pernah sih, terutama pas mulai konten di 2022. Karena kalau kita mulai konten tuh selalu kayak ada misalnya upaya untuk kita fit in dengan apa yang lagi rame dan apa yang sedang dibahas. Dan juga ini bukan cuma algoritma di sosmed, juga mungkin di lingkup pertemanan kita gitu, di komunitas. Kadang tuh kayak kita harus berbaur untuk masang topeng apa nih biar gue diterima, biar konten gue dibaca, biar konten gue dilihat. Jadi menurutku itu sama, dan itu bikin semacam akhirnya kayak ini enggak sih yang gue mau, selalu ada pertanyaan kayak gitu. Nah kalau udah ada pertanyaan gitu, itu artinya kecemasan ini udah mulai miss call kita. Nah kadang kita apa ya, mengabaikan undangan atau panggilan itu. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini udah menyadari kayaknya ada yang salah deh sama hari ini, atau misalnya ada yang salah deh dengan gua hari ini, kayak kenapa ya gua tiba-tiba merenung, sedih, atau merasa hampa, merasa kosong. Nah itu panggilan, bukan kebetulan. Bukan kebetulan misalnya tiba-tiba muncul video tentang A di sosmed apa dan segala macam, itu enggak. Tapi memang jangan-jangan itu tuh teresonansi dengan semuanya gitu, sehingga di buku kayak itu undangan untuk kita balik ke dalam diri. Yang kita anggap ketenangan itu ya bukan jangan-jangan dari luar, tapi ya dari dalam diri kita. Jadi coba cek lagi inboxnya hari ini, kayak jangan-jangan udah miss call 100 kali gitu. Perasaan-perasaan itu untuk Hati kita dan jiwa. mendekalibrasi lah bahasanya, kayak oh ada yang mungkin identitas gue yang dulu kayaknya udah nggak cocok deh sekarang, jadi mesti gue ganti. Makanya di buku juga dijelasin teorinya Bauman soal identity yang mencair. Jadi sekarang tuh katanya Bauman hari ini kayak kita ketakutan mungkin, dan orang akhirnya nggak mau komitmen gitu terhadap sesuatu, akhirnya kayak ya gampang berubah-berubah, cair kemana-mana dan segala macam. Akhirnya kita mesti tegas sih bahwa tujuan awal kita apa ya. Mas Ali juga selalu ngajarin soal life purpose, hari ini ya itu aja gitu. Kayak misalnya sampai kemudian kita boleh berubah gitu, pekerjaan, identity, tapi ada yang nggak boleh berubah. Di situ juga ditulis apa yang nggak boleh berubah itu adalah core, inti di dalam diri kita, atau kesadaran kita yang paling awal gitu, soal value paling awal, nilai dasar yang itu tuh nggak boleh berubah. Dan kadang kalau itu keganggu ya pasti ada panggilan-panggilan kecemasan tadi, dan itu mesti dijawab. Dan proses mengenalnya itu, dan proses menjawab panggilan dari si kecemasan ini, dan proses mengenal diri itu nggak nyaman. Pasti gak nyaman sih. Iya sangat menentukan, tapi ya itu menyakitkan. Artinya Kadang-kadang. Artinya bahwa saya nanya seperti ini nih tujuannya buat teman-teman yang mungkin ingin memulai gitu ya, jangan sampai menyalahpahami atau salah memaknai ketika nggak nyaman seakan-akan tidak baik gitu kan. Tapi bahwa memang itu bagian dari prosesnya. Bagian dari proses itu. Tapi it's not permanen gitu. Iya, dan bahkan akan muncul lagi kan krisis-krisis yang lain gitu. Kalau kita udah belajar satu baru, kayaknya udah pengen ganti dan segala macam. Makanya hari ini kayak ngelihat banyak sekali, kayak Mas Faisal juga selalu bilang kayak hari ini anak muda gampang check in dan check out gitu. Ketika belajar sesuatu nggak nyelesain apa yang dia mulai. Akhirnya disalahartiin masalah soal ketahanan diri gitu. Jadi digembleng sedikit, cabut, diomelin dikit, resign dan segala macam. Makanya data hari ini yang muncul ya, anak muda hari ini lebih peduli soal masalah mental dibandingkan masalah apa ya, misalnya karya apa, bosnya siapa dan segala macam, lingkungan pekerjaannya. Tapi yang penting mental gue dulu deh. Nah ini kalau misalnya dibiarin juga agak bahaya, karena ya kalau misalnya kita tidak terbiasa memaksa diri kita di situasi menderita tadi sehingga muncul makna yang mungkin jauh lebih besar, hidup kita ya mungkin hanya sebesar sekedar makan, atau misalnya setelah itu ya kita pulang monoton tanpa benar-benar kayak menjalani hidup yang mungkin seharusnya gitu. Dan ini menarik, dan di buku ini pun juga Rian dan Mas Faisal beberapa kali juga salah satu referensi yang disebut adalah dari Man's Search for Meaning-nya Dr. Viktor Frankl gitu. Yang juga memang banyak membahas mengenai penderitaan juga. Betul. Gitu kan. Tapi bagaimana menemukan makna dari bisa menemukan makna, logoterapinya Dr. Frankl itu kan
dia bilang it's about saya ingat itu gini di buku itu ada orang yang tanya apa bedanya psikoanalisis sama logoterapi gitu. Terus secara bercanda Dr. Frankel tuh bilang oh kalau psikoanalisis itu kamu biasanya diminta untuk bercerita masa lalu yang tidak mengenakan. Iya. Tapi kalau logoterapi itu kamu diminta untuk mendengarkan hal-hal yang mungkin tidak mengenakan tapi penting untuk kamu dengar kata dia gitu. Jadi fokusnya is about the future gitu. Tapi tetap ada unsur tidak makanya tadi saya nanya ada unsur tidak nyamannya, ada unsur sufferingnya walaupun itu bukan tujuannya tentunya gitu kan ya. Karena kalau nggak diproses juga cemasnya nggak hilang-hilang itu juga suffering juga gitu kan. Sama aja. Sama-sama suffering juga gitu. Perspektif Mas Faisal sendiri gimana tentang apa antara suffering dan meaning ini gitu? Sangat sangat dekat. Nah, saya salah satu yang setuju dengan Viktor Frankl ya bahwa memang untuk bisa menemukan makna itu ada proses suffering. Ya apalagi kita kan podcast ini di bulan Ramadan itu. Ramadan tuh kayak simulasi suffering ya. Ya lapar, haus, ngantuk, terus malamnya harus kayak bangun malam, ada ibadah, apalagi 10 malam terakhir. Simulasi suffering. Jadi kayak disiplin juga simulasi suffering. Jadi kalau tadi mulai dari mana sih kita bisa menemukan diri sendiri? Kan diri itu sebetulnya ada dua ya, ada real self, kita yang seperti apa adanya, ada ideal self, diri yang kita dambakan, idamkan. Ya. Nah ini yang ideal self ini sebetulnya yang sering membuat kita cemas karena nggak klop sama real self. Bisa jadi ini adalah bentuk kompensasi karena kita diolok-olok atau ditekan, oh kamu tidak pintar, saya akan buktikan saya pintar. Atau ideal self ini ikut sosial tuh, karena sosial itu yang lagi dianggap hebat apa kita ikut di situ. Nah jadi mengenal diri itu mulai kita kembali ke real self. Real self itu berarti apa ya? Real self itu adalah hal-hal yang paling konsisten ada dalam diri kita tuh. Jadi kalau hari ini kita A ya berarti besok, lusa, seminggu kita itu berarti Misalnya apa? Ya apapun kayak misalnya hari ini saya tadi Mas Ali kopi itu ya. Iya betul. Ngeliat kopi magnet. Saya nggak bisa nih tambah kopi. Tapi kalau itu konsisten itu berarti emang bagian dari real self kita. Kalau real self kita maaf banget. But how can we know? Sorry banget saya potong. But how can we know? Kayak misalnya contoh kopi tadi itu ya. How can we know itu real self atau itu juga habit yang terbentuk? Nah, itu menarik karena self itu terbentuk dari habit. Karena ide yang ditanam itu kan akan melahirkan perilaku, perilaku yang ditanam akan melahirkan habit, habit yang ditanam akan melahirkan karakter, karakter yang ditanam akan melahirkan kepribadian. Jadi kita sebetulnya hasil dari runutan itu. So artinya ada faktor lingkungan juga yang membentuk yang jadi bahasa kasarnya misalnya nggak real amat gitu. Oh iya, terbentuk dari faktor luar juga. Ada interaksi gitu. Dari luar juga gitu. Nah hanya yang sehat itu adalah kan termasuk logoterapi juga adalah untuk bisa menemukan tadi runutan tumbuh sampai ke kepribadian itu sesuatu yang dari dalam, bukan sesuatu yang dari kita ambil atau kita mirroring dari orang, kita hanya untuk memuaskan orang. Kita paksakan tanam dari dalam menjadi sebuah ide di dalam diri kita, jadi sebuah habit, menjadi sebuah karakter lalu jadi kepribadian kita. Karena itu yang akan membuat kita cemas. Karena itu bukan tumbuh dari dalam diri kita. Jadi kayak dari luar dipaksakan gitu. Dipaksakan tumbuh di dalam. Menarik. Dan teman-teman ini kalau belum baca buku ini saya sangat sarankan untuk segera beli, tapi jangan cuma beli, dibaca ya. Dan jangan cuma baca tapi diterapkan gitu, dipahami dan diterapkan. Ini soalnya bisa langsung dipraktekkan ya. Iya, karena ada bagian tips-tipsnya juga, kita ada banyak hal-hal yang praktikal yang aplikatif sekali di situ. Dan kayaknya bohong lah kalau ada orang yang bilang saya nggak pernah merasa cemas gitu, nggak mungkin lah. Kita semua pasti pernah merasakan dan akan merasakan gitu kan, dalam skala yang berbeda-beda gitu. Dan semakin kita bisa mengenal dan memahami kecemasan, berteman gitu ya. Berteman bukan berarti kita ngikutin kecemasan, tapi kita mengelola si kecemasan itu menjadi sesuatu yang lebih positif gitu, menjadi karya-karya yang positif. So ini buku yang luar biasa. Saya sekali lagi terima kasih banyak sudah menulis, sudah ketemuan, akhirnya melahirkan ini. Dan saya punya ini pertanyaan yang biasa saya tanyakan memang ke siapapun yang datang.
Jadi buat Mas Faisal dan Rian, ada nggak hal penting yang sebetulnya perlu disampaikan, tapi belum tersampaikan karena saya belum nanya? Apa ya Rian? Coba Rian dulu. Dilempar juga ya. Iya, iya, iya. Kalau aku sih lebih ke arah hari ini kan kecemasan digital betul-betul udah jadi wabah ya. Bahkan kalau aku baca kayak setiap abad kan punya penyakitnya gitu. Nah, abad nyarian yang hari ini mungkin teman-teman muda juga ya penyakitnya ya kebanyakan akhirnya dibuat karena sesuatu yang mungkin sebenarnya juga dibuat orang gitu. Kayak contoh misalnya gangguan-gangguan, ya salah satunya kecemasan tadi yang kita bicarain, yang mungkin nyambung dan segala macam soal itu, kelelahan diri, burnout itu karena akhirnya apa yang mungkin kita tidak ketahui gitu tentang dunia luarnya kita atau medan perangnya kita. Jadi kayak ini sebenarnya undangan untuk ngajak anak muda buat lebih mengenali lagi senjata yang mesti dipakai dalam apa ya, dalam peperangan yang sebenarnya kita akan hadapi gitu. Jadi senjatanya yang pertama adalah perbanyak, situ kayak aku nerangin ada 4 bucket ya, ada 4 ember. Pertama knowledge, jadi perbanyak pengetahuan apapun, membaca dan segala macam, sehingga itu tuh nanti bisa jadi bekal dan obat kecemasan. Di buku juga ditulis literasi sebagai obat kecemasan. Ya, itu tuh. Dan itu membantu banget, Ya. ngebantu kita untuk ngelihat bahwa yang di depan jangan-jangan cuma kabut gitu, bukan gunung, jangan-jangan itu cuma gundukan gitu. Nah kan kecemasan kan modelnya bisa kayak gitu. Tapi kalau kita membaca, akhirnya jalanan itu bisa jadi kontur, bisa jadi jalan setapak. Nah setelah knowledge, akhirnya ember kedua yang mesti diisi adalah skill. Jadi bagaimana di situ kayak aku nulis, oh knowledge saya mau belajar public speaking awalnya, meski terpaksa. Dimana akhirnya ya saya menguasai keterampilan itu. Akhirnya kayak mesti dikuasai dalam ketika kita baca sesuatu ya itu mesti dipraktekkan. Buku yang kita baca itu meski mungkin dibagikan atau mungkin diceritakan sehingga muatannya tuh akhirnya kita bisa nguasain. Nah setelah menguasai di situ ada banyak cara kayak misalnya kita ngejaga reputasi, terus misalnya fokus untuk ke aset diri yang kita punya. Nah ember-ember itu yang benar-benar kayak harus kita isi lah sebelum misalnya akhirnya dalam artian menjadi diri kita yang sebenarnya gitu. Dan di titik di akhir kayak di bagianku kayak aku nulis bahwa kecemasan itu undangan untuk kita pulang ke diri kita yang jangan-jangan kita hari ini selalu diamkan, selalu abaikan, yang dia udah mau istirahat tapi kita masih paksa. Jadi ini sebenarnya ajakan untuk berhenti. Dan sialnya berhenti hari ini dimaknai sebagai negativity. Nah menurutku negativity hari ini tuh kita udah kelebihan positivity atau kelebihan positivitas kayak ya saya bisa atau kamu harus sukses karena misalnya harus jadi generasi emas di 2045 itu kan positivity semua tuh dan itu bukan hanya jadi toksik tapi bikin kita akhirnya kayak menganggap bahwa penderitaan tadi itu kayak harus saya hindari deh. Jadi kita udah alergi dengan hal-hal yang kayaknya ini negatif kayak misalnya istirahat, tidur. Dan sistem kita kan membenci tidur gitu kan satu-satunya kita nggak bekerja ya pada saat tidur. Jadi semua sistem yang akhirnya terjadi ya bikin kita tuh melek terus. Makanya banyak yang scrolling, keganggu tidurnya dan segala macam itu adalah efek bukan karena kita sendiri sebagai manusia lemah tapi juga ada zaman yang gelisah tadi. Jadi kita masih tahu senjata apa yang kita pakai untuk berperang di zaman edan ini lah. Saya kira sih itu, karena kalau kita nggak tahu medan yang kita hadepin, kita nggak tahu musuhnya, jadi kita bakal sulit sih naklukinnya. Dan bicara soal knowledge dan skill tadi itu, buku ini menghadirkan knowledge dan juga membantu kita untuk mengasah skill itu menurut saya. Ya. Thank you, terima kasih banyak. Siap. Kalau dari Mas Faisal? Ya kecemasan kan ada sebetulnya sumbernya kalau menurut Irvin Yalom ya. Tokoh eksistensial itu satu, kalau kita teralienasi kita cemas. Terus kedua, kalau kita merasa kebebasan kita direnggut kita cemas. Kalau kita merasa tidak memiliki makna kita cemas. Tapi ada ibu dari segala kecemasan itu sebetulnya ada kecemasan terhadap kematian. Jadi semua kecemasan yang lain itu hanya mimicking turunan dari kecemasan yang paling besar yaitu kematian. Rian gugup bicara depan umum awalnya. Tangan berkeringat, jantung berdebar kan kayak mau mati gitu. Itu mimicking death gitu. Jadi
hari ini mungkin kita lebih banyak ditampilkan betapa nikmatnya unsur-unsur kehidupan yang ada di sekitar kita tuh. Di era sekarang kan, sekarang ada marketplace, ada sosial media, semua serba sempurna, semua ada aspirasi untuk hidup selamanya gitu kan. Hidup sehat itu di usia sekian juga tetap kamu bisa sehat, tetap muda dan sebagainya. Tapi yang dilakukan berbeda, misalnya kearifan orang-orang dulu yang ditulis juga di buku adalah revisiting death. Jadi memang kita harus renungi bahwa suatu saat itu ada finish line. Dan kalau kita sudah visit finish line itu, kita akan merasa, remeh banget nih kecemasan yang kita alami. Jadi apa sih itu? Kenapa kita cemas ya? Kan toh semuanya juga akan berakhir. Jadi kita harus jalani semua ini dengan penuh semangat, penuh optimisme. Gitu. Dan kecemasan itu jadi batu lompatan untuk kita berkarya. Gitu. Toh semuanya akan ke situ. Kayak until we betul sampai kita betul-betul belajar untuk menerima bahwa and it's okay gitu kan. Ya meskipun ada fear itu manusiawi juga karena tapi belajar menerima juga bukan sesuatu yang mustahil gitu kan. Terima kasih banyak Mas Faisal. Rian. Saya mau bacain sedikit bagian tadi yang menarik sekali menurut saya di bagian akhir tadi, cemas sebagai pulang, menjadikan cemas sebagai jalan pulang gitu ya. Di sini saya baca ini sedikit ya. Kecemasan sejatinya bukan musuh. Ia bayangan yang setia mengikuti cahaya. Ia hadir dalam kesunyian malam, dalam riuh berita pagi, dalam percakapan yang tak selesai di kepala. Ia bukan akhir, melainkan awal. So ini bagian yang juga sangat menyentuh saya ketika saya membaca ini gitu. Bukan musuh, kita belajar untuk berteman dan mengelolanya, dan bahkan dia selalu menjadi bayangan gitu ya. Selalu menemani tapi juga niatnya selalu baik gitu kan, hadir sebagai teman karena niatnya baik, meskipun teman yang baik itu nggak selalu ngomong hal yang enak aja kan gitu kan betul. Dan dia bukan akhir tapi justru awal dari tadi yang lahirnya keberanian baru, bisa melahirkan karya-karya baru. Jadi kecemasan sebagai awal kalau kita mau ngangkat telepon tadi gitu, dari menerima pesannya gitu. So terima kasih banyak sudah melahirkan karya ini. Buat teman-teman sekali lagi bisa langsung klik juga di video ini, bisa langsung dapetin beli bukunya, dan sekali lagi jangan cuma dibeli tapi dibaca, dipahami dan dipraktekkan. Semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan bukunya. Sekali lagi thank you banyak. Terima kasih banyak Mas Faisal. Ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Siap. Dan nggak harus nunggu karya baru untuk datang lagi ke sini, kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.